Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda peserta didik sekalian, baiklah, pagi ini sebelum kita masuk pada pembelajaran, kita bersyukur dulu kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia yang diberikan, sehingga kita diberi kesempatan, kemampuan untuk belajar pada hari ini. Pada pertemuan kali ini, pembelajaran kita masuk pada pokok bahasan yang baru, yakni dengan judul radiasi elektromagnetik. Dengan KD yang akan kita pelajari adalah 3.6, menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Sedangkan 4.6 mempresentasikan manfaat dan dampak radiasi elektromagnetik pada kehidupan sehari-hari. Untuk pertemuan pada saat ini, karena materi ini cukup banyak, beberapa kali pertemuan, untuk itu kita batasi materi kita tentang hipotesa Maxwell. Dan itu tujuan pembelajaran yang diharapkan pada hari ini adalah melalui pembelajaran daring dengan classroom dan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis cepat lambat gelombang elektromagnetik menurut Maxwell, serta menunjukkan orang yang membuktikan adanya gelombang elektromagnetik. Kita mulai pembelajaran dengan sedikit mengingat materi sebelumnya tentang jenis-jenis gelombang yang sudah kita pelajari di kelas 11. Di antaranya, satu, berdasarkan arah getar, gelombang dibagi dua. A, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatnya. Sedangkan B, gelombang yang arah getarnya searah dengan arah hambatannya. Kemudian yang kedua, berdasarkan medium atau zat perantara, gelombang dibagi dua. A, gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam perambatannya memerlukan medium seperti gelombang tali, gelombang air, gelombang suara, dan lain-lain. Sedangkan yang B, yang paling penting bagi kita sekarang ini, adalah gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang dalam perambatnya tidak memerlukan medium. Pembelajaran kali ini atau bab ini khusus tentang kemajuan teknologi, terutama tentang komunikasi yang pada saat ini betul-betul sedang kita nikmati. Namun timbul pertanyaan dalam pikiran kita, bagaimana kita dapat menonton televisi? Bagaimana kita dapat mendengar siaran radio? Bagaimana kita merasa dunia ini terasa sangat kecil dan penggunaan alat komunikasi dan internet? Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita pelajari gelombang elektromagnetik berikut. Kita ajukan satu pertanyaan dulu. Bagaimana sejarah penemuan gelombang elektromagnetik? Nah, itu dapat kita pahami tentang hipotesa Maxwell, di mana seorang ilmuwan fisika yang bernama James Clerk Maxwell, lahir 1813, meninggal 1809, pada tahun 1864, menyusuri atau mempelajari aturan kelistrikan dan kemagnetan. Di antaranya adalah, menurut Charles Coulomb, bahwa muatan listrik menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Ini sesuai dengan pelajaran kita pokok bahasan bab kedua di kelas 12. Sedangkan bab ketiga tentang medan magnet, di mana muatan listrik yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet. Ini menurut pendapat Hans Christian Ørsted. Sedangkan berikutnya, bab keempatnya adalah tentang imbas elektromagnetik, yaitu suatu pendapat yang dikemukakan oleh Faraday, mengatakan bahwa perubah medan magnet dapat menghasilkan arus listrik. Berdasarkan ketiga yang di atas, Maxwell merasa aturan kelistrikan dan kemagnetikan ada yang kurang, yaitu
Kalau menurut pendapat dia, menurut pendapat Maxwell, kalau seandainya perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik, maka sesuai dengan aturan alam yang sudah ada, bahwa ada pagi, ada sore, ada siang dan malam, bahwa dunia ini diciptakan serba berpasang-pasangan. Itu dia berpendapat perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik akan dapat menimbulkan medan magnet. Nah, inilah yang kita kenal dengan bunyi dari hipotesa Maxwell. Atau singkat ceritanya bahwa Maxwell berpendapat bahwa di alam semesta ini ada yang namanya gelombang elektromagnetik, di mana gelombang itu merambat tanpa memerlukan medium. Hingga pada saat itu dunia heboh. Bagaimana bisa sebuah gelombang merambat tanpa medium? Sehingga orang menuduh macam-macam terhadap Maxwell, mengatakan yang lah sakit, gila lah, yang stres dan lain sebagainya. Kemudian namun orang tetap bertanya kepada Maxwell. Di antaranya kalau seandainya ada gelombang elektromagnetik itu, bagaimana bentuknya? Maka seperti tayang yang kita lihat di layar kita, Maxwell menggambarkan bahwa gelombang elektromagnetik dibangun oleh dua besaran medan listrik, yang merah yang tegak lurus ke atas dan yang horizontal adalah medan magnet B. Ini kira-kira jawaban dari Maxwell tentang bagaimana bentuk gelombang elektromagnetik kalau seandainya ada. Kemudian orang tidak puas, bertanya lagi, kalau seandainya gelombang elektromagnetik itu ada, tentu sama dengan gelombang biasa, ada cepat rambatnya. Nah, berapa cepat rambatnya gelombang elektromagnetik? Maka Maxwell berhipotesa lagi, sesuai dengan kemampuan dia ahli matematik, dia akhirnya menurunkan rumus. Maka diturunkan rumus, maka dia dapat menyimpulkan bahwa cepat rambat gelombang elektromagnetik ditentukan oleh dua besaran. Satu, permitivitas listrik atau epsilon 0. Yang kedua, permeabilitas magnetik atau mu 0. Sehingga dari penurunan rumus yang dia dapatkan persamaan C sama dengan seperakar epsilon 0 mu 0. Atau sebaliknya, C sama dengan seperakar mu 0 epsilon 0. Apabila nilai epsilon 0 kita masukkan 8,85 kali 10 pangkat min 12, sedangkan mu 0 dengan 12,6 kali 10 pangkat min 6, maka hasil penurunan rumus dari angka-angka tersebut dapatlah nilai C 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Namun, tolong kita pahami semua itu hanya pendapat, hipotesa atau khayalan dari Maxwell. Kemudian apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu Maxwell mengemukakan teorinya atau hipotesanya, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Akhirnya Maxwell meninggal dunia. Namun pada saat dia menyampaikan pendapat itu, ada seorang yang memperhatikan, yang bernama Hendrik Dudoher. Itu lebih kurang tahun 1887, Hendrik Dudoher berpikir, benar ada atau tidakkah gelombang elektromagnetik sesuai yang dihipotesakan oleh Maxwell. Itu Hendrik Dudoher melakukan percobaan dengan menggunakan alat yang mirip dengan induktorum korup. Kalau bahasa kitanya sejenis terapu. Maka seperti yang Anda lihat, bahwa di ujung terapu itu ada ujung kawat diberi lambang A. Sedangkan kawat yang bentuk melingkar itu ada ujung B. Di mana kedua kawat ini tidak ada hubungan sama sekali. Namun ketika terapu diberi sumber tegangan, apa yang dia lihat? Bahwa Hendrik Rudolph melihat ada percikan bunga api dari A ke B. Kemudian dia mengukur berapa jarak A ke B, berapa waktu yang dibutuhkan.
Sedangkan jarak per waktu itu adalah kecepatan. Maka Hendrik Rudolf akhirnya menghitung sendiri berapa cepat lambat percikan bunga api. Maka dia menemukan angka 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Maka Hendrik Rudolf berkesimpulan, inilah ayat masuk itu benar adanya, bahwa di alam semesta ini ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Jadi untuk video pembelajaran kali ini dapat kita simpulkan sekurang-kurangnya ada 3 hal yang dapat kita simpulkan. Yang pertama, bunyi hipotesa Maxwell. Jika perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, maka sebaliknya perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Kemudian yang kedua, cepat lambat gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kemudian orang yang membuktikan ada tidaknya gelombang elektromagnetik adalah Hendrik Rudolf pada tahun 1887. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga Anda dapat memahami. Kita akhiri pertemuan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.